Dan pemirsa, informasi terbaru terkait penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di Bali. Kita akan langsung menuju ke Bali. Ada Olen Esther di sana yang akan melaporkan kondisi terkini. Olen. Ya, Sinta, Rizky, dan juga pemirsa, benar sekali saat ini saya sudah berada di lokasi pelaksanaan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di kawasan Sanur, Bali. Dan meski pelaksanaan KLB Demokrat ini baru akan berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu atau tanggal 30 dan 31 Maret, yang artinya 2 hari lagi, namun sejumlah pengurus partai telah berdatangan ke Hotel Ina Grand Bali Beach di kawasan Sanur ini. Bahkan tadi para panitia juga telah meninjau langsung lokasi penyelenggaraan perhelatan akbar Partai Demokrat dipimpin oleh Ketua Panitia Edi Baskoro Yudhoyono yang sejak pukul 1 siang tadi berada di Hotel Ina Grand Bali Beach ini untuk memantau persiapan. Dan memang jika kita melihat dari susunan panitia, Kongres luar biasa pada tahun 2013 ini sedikit berbeda dengan Kongres Bandung pada tahun 2010 yang lalu. Ketika panitia yang telah diumumkan sesuai hasil rapat di CKS pada beberapa waktu yang lalu, ditetapkan ada steering committee dan organizing committee, di mana steering committee diketuai oleh Edi Baskoro Yudhoyono dan sekretaris Joni Allen Marbun, sementara organizing committee diketuai oleh Maxo Pakoa dan sekretaris Toto Rianto. Dari fungsi dan peran steering committee memang lebih banyak ke konten KLB pada tahun ini, karena sesuai agenda KLB pada tahun ini adalah agenda untuk penyelamatan partai, berbeda dengan Kongres pada Bandung tahun 2010 yang lalu. Dan penyelamatan partai ini juga untuk mencari Ketua Umum Partai Demokrat yang ditinggalkan oleh Anas Urbaningrum. Dan memang tadi kami sempat mendapatkan informasi dari beberapa kader partai yang telah hadir, bahwa memang peta politik sudah terbaca ketika pengumuman steering committee itu lebih banyak dipengaruhi oleh kubu Anas. Sangat berbeda dengan Kongres Bandung, di mana pihak-pihak seperti kita sebut saja Ketua Komunikasi Publik IGD Pasek Suardika dan juga Wasekjen DPP Partai Demokrat San Mustafa yang sangat terlibat pada pelaksanaan KLB tahun ini memang sangat berbeda, karena kami mendapatkan informasi dan kami tadi berbincang bahwa panitia yang dilibatkan adalah panitia lokal. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Lokal, Pak Made Mudarte. Pak Made, mungkin tadi bisa diklarifikasi mungkin Pak ya, Bapak sebagai Ketua Panitia Lokal, tadi kami mendapatkan informasi dari kader-kader, ya tentunya pengurus ya Pak ya, dari DPC, DPD, menyampaikan bahwa memang peta politik ini sudah terlihat, artinya memang ada dibenarkan atau disinyalir benar bahwa ada kubu-kubuan Pak. Bagaimana tanggapannya Pak Made? Jadi memang peta politik ini kan kelihatan ya, karena terjadi di planet bumi ya. Jadi tidak betul ada kubu-kubuan. Di Demokrat yang ada itu kubu D, yaitu D itu Demokrat ya. Jadi berada dalam satu kubu. Kalau di Bali kubu disebut pila ya. Berada dalam satu pila Demokrat. Rumah keluarga besar Partai Demokrat. Jadi tidak betul itu ada kubu-kubuan ya. Begitu juga dengan KLB ini, karena sesungguhnya ini kan kejadian luar biasa ya. Ketua Umum kami tetapkan tersangka dan menyatakan mundur, oleh karenanya terjadi kekosongan. Untuk memenuhi amanat undang-undang tentu harus ditetapkan, harus dipilih Ketua Umum yang definitif melalui forum Kongres luar biasa. Jadi acaranya ini sangat sederhana, simpel ya. Tidak ada yang jor-joran, semuanya ini adalah urunan ya. Jadi saweran para teman-teman pengurus, ada yang sumbang baliho, ada yang sumbang spanduk dan seterusnya ya. Jadi ini semangat gotong royong itu ditingkatkan di Partai Demokrat ya. Oke Pak, dilihat dari peran dan fungsi dari steering committee itu kan artinya pihak-pihak yang akan menentukan terkait adanyakah perubahan ADART, bagaimana skenario, tata tertib dan persyaratan untuk menjadi ketua umum. Artinya peran ini sangat signifikan dalam KLB tahun ini. Nah, ada beberapa kemarin bahkan kejadian Bapak mungkin sudah dengar pemberitaannya bahwa ada Pak Marsuki Ali yang mengumpulkan pengurus-pengurus DPC, DPD. Nah, ini Bapak sendiri melihat apakah memang berlanjut hingga ke Bali hingga jelang pelaksanaan KLB kali ini Pak, atau bagaimana? Kalau steering committee memang tugasnya menyiapkan materi ya dalam konten strategis ya. Materi ini kan tidak sebanyak materi ketika kongres normal diselenggarakan ya. Kongres luar biasa ini materinya kan sangat simpel, sangat sederhana. Yang diputuskan nanti itu kan keputusan pemberhentian ketua umum gitu ya, keputusannya. Yang kedua, rancangan tata tertib.
rancangan ini sangat simpel juga kan. Ini toh juga rancangan ya, rancangan. Tentu ini kan akan diputuskan melalui forum kongres luar biasa. Para peserta itulah yang memiliki kuasa penuh untuk memutuskan atau tidak, mengubah atau tidak rancangan daripada tata tertib itu. Yang kedua adalah memilih ketua umum. Itu ada di tangan peserta juga. Begitu ketika ketua umum terpilih, baru kemudian diselaraskan, disesuaikan anggaran dasar rumah tangga. Itu pun hanya beberapa pasal, beberapa ayat yang dilakukan penyesuaian ya. Tentu tidak seberat pekerjaan steering committee ketika kongres normal diselenggarakan. Jadi sehingga kepanitiaan itu sangat sederhana ya, steering committee-nya dari unsur-unsur Dewan Pembina, ketuanya Mas Ibas, sekretarisnya Jenderal Allen Marbun, dan beberapa unsur Dewan Pembina. Memang mereka lah para pakar, para ahli yang menyiapkan materi itu. Baik Pak, tapi artinya tentu signifikan begitu steering committee ini dalam menentukan tata tertib yang akan diputuskan apakah melalui jalur aklamasi, musyawarah ataupun voting begitu Pak ya untuk pemilihan ketua umum. Yang disiapkan adalah rancangan materi, rancangan. Itu nanti akan dibahas dalam kongres luar biasa. Diputuskan atau tidak itu pada forum kongres luar biasa atau diadakan penyempurnaan perbaikan pada rancangan yang telah disiapkan. Oke, terima kasih Pak Made atas informasinya. Kita tunggu besok pelaksanaan KLB. Apakah akan memang berlangsung alot atau seperti apa? Tentu kita mengharapkan tentu berlangsung secara tertib. Kami memiliki keyakinan karena kebetulan baru habis Raya Galungan ya, kemenangan Dharma melawan Adharma. KLB ini akan berjalan sukses, ya, demokratis dan teduh ya. Baik, terima kasih banyak Pak Made. Dan untuk sementara demikian, Sinta dan Rizky kembali ke studio. Terima kasih Olan langsung melaporkan dari Bali.